أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas rahmatnya berupa kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang barokah ini, izinkan saya untuk merefresh kembali bagaimana proses kita untuk meraih ketakwaan di bulan Ramadan. Sebagai awalan, mari kita tengok sebentar sejarah peradaban manusia. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menomorsatukan pendidikannya. Kita lihat sejarah zaman keemasan Abbasiyah ditandai dengan munculnya ilmu pengetahuan di dalamnya. Atau kita lihat negara-negara besar saat ini adalah negara yang menomorsatukan ilmu pengetahuannya. Hal ini semoga kita bisa mengambil hikmah untuk memprioritaskan pendidikan. Namun pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang bernilai karakter.
nilai 100 di atas rapot sudah tidak bernilai karakter, tidak berguna bagi orang-orang yang berakhlakul karimah. Apa gunanya nilai-nilai bagus di atas rapot, nilai 100 di atas kertas, tapi masih mempunyai nilai-nilai karakter yang tidak baik. Kualifikasi pendidikan tinggi S1, S2, S3, bahkan profesor, ketika tidak mempunyai akhlak yang baik, na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Dan alhamdulillah hal ini juga direspon oleh bangsa kita melalui pendidikan Indonesia, bahwa pendidikan Indonesia mempunyai misi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila salah satunya adalah untuk membentuk akhlakul karimah, membentuk siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lantas apa hubungannya dengan bulan Ramadan ini? Hadirin yang dirahmati Allah, momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat spesial bagi kita semua seorang muslim. Di dalamnya ada sebuah ibadah yang sangat spesial dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang melaksanakan ibadah puasa dan yang tidak melaksanakan ibadah puasa tidak bisa membedakan. Lain dengan ibadah sholat. Ibadah sholat bisa diidentifikasi melalui gerakan-gerakan sholat. Apalagi ibadah haji, melalui tradisi pemberangkatannya, manasik haji yang bersifat fi'liyah, orang lebih mudah untuk mengetahui bahwa seorang itu sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak dengan ibadah puasa. Ketika dalam ibadah puasa, orang ikut sahur, kemudian ketika siang dia makan, minum di dalam mobil, waktu berbuka ikut makan, orang di sekitarnya tidak tahu, tapi hanya Allah lah yang tahu. Maka disinilah perlunya nilai-nilai karakter yang baik untuk menuju ketakwaan. Proses yang baik inilah yang harus kita raih untuk menuju ketakwaan di bulan Ramadan ini. Seperti dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada kata la'alla yang bisa diartikan sebagai harapan untuk menuju sebuah ketakwaan. Untuk menuju ketakwaan memerlukan sebuah proses, di mana proses dalam melaksanakan ibadah puasa yang optimal, kita harus melalui nilai-nilai karakter di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan takwa di situ? Takwa adalah nilai kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah. Kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya hanya karena dalil-dalil Allah tentang ganjaran dan azab. Kita melaksanakan perbuatan baik kepada seseorang lain itu bukan karena hanya sekedar taklid buta atau bahkan orientasi dunia semata. Namun orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bisa melalui proses itu, insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa dan kita ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
ketika kita menjadi seorang yang bertakwa, harapannya kita akan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita menganalisa nilai-nilai karakter apa saja kasih yang ada dalam ibadah puasa. Yang pertama, pasti ada nilai sabar. Nilai sabar pasti tertanam dalam orang yang menjalankan ibadah puasa. Orang yang berpuasa sehari penuh meskipun pada detik terakhir mau berbuka, perut dalam keadaan keroncongan, tapi kita harus bersabar untuk menunggu waktu berbuka. Kemudian ada nilai disiplin di situ. Nilai disiplin waktu. Kapan waktu sahur, kapan waktu berbuka, kita harus taat, kita harus disiplin. Kemudian ada nilai peduli terhadap sesama, sehingga tidak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian ada nilai tanggung jawab. Kita tahu ketika kita meninggalkan ibadah puasa dengan alasan tertentu dan sesuai ketentuan, maka seseorang harus bertanggung jawab untuk membayar di lain hari selain bulan Ramadan atau membayar fidyah dengan ketentuan. Dan masih banyak lagi nilai-nilai baik, nilai-nilai karakter mulia yang ada dalam ibadah puasa sehingga menyempurnakan proses kita menuju manusia yang bertakwa. Karena sejatinya sebuah proses nilai-nilai itu harus 3 ranah yang bekerja. Ketika kita memahami baik dan benar dan salah, maka ranah kognitif yang bekerja. Kita tidak berhenti dalam ranah faham, hanya kognitif, namun kita bisa merasakan bahwa itu mana yang baik dan mana yang salah. Merasakan itu adalah ranah afektif. Kemudian setelah kita faham, kognitif bekerja, afektif juga bekerja, diharuskan diaktualisasikan dalam perbuatan sehingga ranah psikomotorik juga bekerja. Jadi ada 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga harapannya ketika di bulan Ramadan kita bisa mengimplementasikan itu semua, mengaktualisasikan perbuatan-perbuatan yang baik. Harapannya setelah Ramadan kita menjadi manusia yang beruntung, manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Sekian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Harapan kita semua dengan bulan Ramadan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Seakhiri, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.